Secara turun-temurun, masyarakat hidup berdampingan dengan hutan. Agenda perhutanan sosial telah menjadi salah satu kebijakan prioritas pemerintah. Perhutanan sosial dicanangkan dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan, keseimbangan lingkungan, dan dinamika sosial budaya bagi masyarakat yang tinggal di dalam dan sekitar hutan melalui pengelolaan hutan lestari. Persoalan ketimpangan penguasaan lahan di kawasan hutan, kemudian juga banyak konflik di dalam kawasan hutan, menyebabkan terjadinya degradasi dan deforestasi. Dampaknya adalah meningkatnya kemiskinan masyarakat yang hidup di dalam dan di sekitar kawasan hutan. Upaya-upaya telah dilakukan secara sungguh-sungguh, diantaranya aksi korektif dengan skema perhutanan sosial. Berbagai skema perhutanan sosial dimaksudkan untuk mencegah hal serupa terus terjadi. Dengan perhutanan sosial, diharapkan kelestarian hutan dapat sejalan dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, setelah memperoleh izin pengelolaan hutan, masyarakat perlu terus mendapat pendampingan agar hak kelola yang didapat bisa memberikan manfaat yang maksimal. Kesulitan kami panennya itu nggak maksimal, Bu. Ya berkemungkinan kami cuma nggak pakai teori, cuma alami pengalaman gitulah, cuma hasil panen itu belum maksimal. Kalau kopi ini Kak, kan mudahlah diserang penyakit jarum, membuat buah ini atau biji ini menjadi hitam-hitam. Itulah kekurangan dan ya selama ini rasakan di Nagari Pagadih gitulah. Tapi untuk masa yang akan datang kami mohon bantuan dan dampingan. Kami sangat membutuhkan lah istilah bimbingan dan dana untuk kami untuk memperbanyak gitu. Sebelumnya juga dari Ketua Pemuda ada juga yang ikut untuk mengelola wisata Kak, tapi cuman karena masalah dana tadi belum berhasil. Jadi kami upayakan lagi untuk kedepannya, semoga untuk menjadi lebih berhasil lagi Kak. Palawija di daerah kita ini belum ada satupun yang mau berkunjung, belum ada satupun yang ingin mengetahui gimana sudah perkembangan palawija kita di Desa Baling. Ini merupakan satu penghormatan bagi kita semua. Dengan kedatangan bapak-bapak dan ibu-ibu. Dan alhamdulillah proses panjang dan perjalanan panjang lahirnya lahan perhutanan sosial. Waktu 2015 kita ajukan lebih kurang sekitar 1.500 hektar. 2017 keluar SK Menteri itu 768 hektar. Sangat penting dan sangat perlu sesuai dengan konsep Nagari Nenek Mama yang kami terima. Kalau bahasa Nagari Pagadihnya ada namanya Rambo Kaceo, Rimbo Larangan. Setelah 5 tahun surat keputusan Menteri berkaitan dengan perhutanan sosial dan kami belum pernah ada pendampingan. Konsorsium beranggotakan WRI Indonesia, KKI Warsi, dan KBCF di bawah proyek Enhancing Community Forest Tenure and Sustainable Livelihood in Indonesia yang biasa disebut juga sebagai proyek Indigenous People and Local Community atau IPLC, hadir untuk mendampingi masyarakat di 5 provinsi yakni Aceh, Sumatera Barat, Jambi, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Utara untuk mengelola hutannya secara berkelanjutan demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus melestarikan hutan. Nah, terkait dengan perhutanan sosial ini, kita fokus pada upaya-upaya mendorong perizinan baru, bagaimana mengisi izin yang sudah didapat melalui banyak kegiatan seperti perencanaan, forest monitoring, dan kemudian juga ada bagaimana perhutanan sosial mampu juga memberikan kesejahteraan kepada masyarakat melalui beberapa inisiasi untuk kegiatan-kegiatan livelihood. Nah, di IPLC juga kemudian fokus pada bagaimana pemberdayaan perempuan dan pemuda gitu ya. Nah, yang keempat itu karena kita lembaga riset gitu, jadi kita juga melakukan beberapa riset untuk memfeeding outcome seperti perizinan, pengelolaan perhutanan sosial, dan juga pelibatan pemuda dan perempuan gitu. Untuk wilayah dampingan dalam IPLC project ini kita ada 2 kabupaten,
2 kabupaten, itu Kabupaten Pasir dan juga Kabupaten Kutai Barat di Kalimantan Timur. Terkait apa-apa aja yang kita lakukan di 2 lokasi tersebut, tentu dalam upaya-upaya perhutanan sosial pasti kita memulai dari penyiapan kawasan. Bagaimana kita berkontribusi, membantu dan juga memfasilitasi, mensupport kelompok-kelompok perhutanan sosial yang istilahnya memiliki potensi dari perhutanan sosial, itu kita bantu proses administrasinya, kita membantu memediasi ataupun proses-proses diskusi di internal. Semenjak sebelumnya keluar SK dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, itu teman-teman dari KBCF sudah melakukan pendampingan dari proses administrasi. Mereka membantu di dalam melengkapi berkas yang dibutuhkan untuk pengajuan sehingga hutan adat Hema Beniung ini diakui secara nasional. Nah, setelah keluar SK, banyak program juga sesuai dengan mungkin program dari Yayasan KBCF sendiri yang mereka aplikasikan di kelompok masyarakat hukum adat di Kampung Juasa, mulai dari pemetaan kampung sehingga hutan adat ini juga artinya KBCF juga berdampak bagi pembangunan kampung, bukan hanya di lingkup kelompok pengelola hutan adat. Kita di Aceh melakukan beberapa kegiatan pendampingan dan kajian di masyarakat. Kita memetakan wilayah-wilayah area-area potensial masyarakat yang berada dalam kawasan hutan, kemudian kita petakan untuk kemudian kita ajukan kepada KLHK untuk mendapatkan persetujuan izin perhutanan sosial. Kemudian setelah mereka mendapatkan persetujuan dari KLHK, kita melakukan peningkatan kapasitas pendampingan kepada kelompok-kelompok masyarakat perhutanan sosial, baik dalam menyusun rencana kegiatan, rencana kelola, lalu kemudian peningkatan kapasitas dalam hal pengembangan unit-unit usaha, kemudian peningkatan kapasitas dalam hal pengamanan hutan. Jadi masyarakat kita bina dalam rangka implementasi pengelolaan perhutanan sosial di Aceh. Ya, di proyek EPLC ini ada 4 item besar ya yang kita lakukan. Yang pertama itu adalah mendukung adanya legalitas akses terhadap masyarakat untuk pengelolaan wilayahnya atau kawasan yang ada di desa mereka. Yang kedua, itu kita juga melakukan penguatan kelembagaan berupa peningkatan kapasitas bagi masyarakat dalam mengelola lembaga dan juga kawasannya. Selanjutnya juga ada kita mendorong adanya inklusivitas sosial yang mana ini ditujukan untuk kelompok-kelompok perempuan dan pemuda agar juga dapat berperan aktif dalam pembangunan desa mereka. Yang terakhir itu dari inisiatif yang kita lakukan ini, kita juga membangun sebuah wadah pembelajaran yang ini digunakan untuk juga mendukung masyarakat dalam mengelola wilayahnya itu, dan untuk mendorong adanya dukungan para pihak terhadap inisiatif masyarakat yang kita dorong tadi. Di Sumatera Barat kita ada di 9 kenagarian gitu. Nah, 9 kenagarian ini kita dapatkan dari koordinasi dengan Pak Gubernur, dengan Kepala Dinas Kehutanan, dengan kawan-kawan NGO dan juga perguruan tinggi. Jadi ada proses yang kita lewati juga pada awal proyek ini diimplementasikan melalui diskusi informal dan formal. Nah, dari beberapa diskusi itulah kemudian ada arahan untuk kita bekerja di 3 KPH. KPH Bukit Barisan, KPH Agam Raya, dan Pasaman Raya. Nah, Pak Gadis sendiri hasil rekomendasi dari KPH El Agam untuk didampingi karena udah lost 5 tahun tidak didampingi. Kemudian kami asesmen dengan semua komoditi yang ada di sini, seperti dilihat gitu. Di sini ada padi, di sini ada kulit manis, di sini ada gambir, di sini ada serai wangi dan kopi. Kemudian kenapa kopi yang kemudian akan kami kembangkan di sini setelah berdiskusi dengan banyak pihak, terutama dengan ini Mama, kemudian LPH ini sendiri, pemerintah Nagari, bahkan pemerintah Kabupaten Agam yang punya komitmen untuk mengembangkan kopi Agam lagi. Akhirnya kopi kami dorong untuk dikembangkan lagi di Pagadi khususnya. Namun di sisi yang lain, kenapa kopi dari semangat WRI sendiri untuk berkonservasi dalam kawasan hutan, tentu hanya kopi yang kemudian yang dipanen adalah buahnya. Kemudian itu yang pertama. Yang kedua, secara kultur budaya masyarakat di Pagadi, masyarakat Pagadi itu sangat familiar dengan kopi. Tapi setelah bulan Juni kemarin,
baru sedikit kami baru dapat informasi, ternyata minat dan bakatnya masyarakat Negeri Pagadi untuk perhutanan sosial ke depan, insya Allah itu akan berdampak kuat menyangkut dengan budayanya, seninya, terutama kepada ekonominya nanti. Bagaimana mengelola lahan yang lebih baik dan sampai juga anak keturunan. Dengan pelibatan yang partisipatif, inklusif, khususnya melibatkan kelompok perempuan, kelompok pemuda, dan kelompok-kelompok yang selama ini terpinggirkan. Sehingga dapat dipastikan bahwa upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan terlindungi sumber daya hutan bisa dicapai bersama-sama. Mulai tahun 2021, pendampingan di bawah proyek IPLC telah dilakukan di Aceh, Sumatera Barat, Jambi, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Utara. Selama 5 tahun ke depan, WRI Indonesia, KKI Warsi, dan KBCF akan terus mendampingi masyarakat adat dan lokal demi mewujudkan masyarakat yang sejahtera sekaligus hutan yang lestari.